Oke, jadi bayangkan kalau ada laptop yang pakai Intel Core i9 generasi ke-12, 14 core 20 thread. Terus Nvidia RTX 3080 Ti laptop GPU GDDR6 16GB. Memori RAM-nya DDR5 64GB dual channel. Terus storage-nya 2TB NVMe Gen 4 dengan layar 4K 120Hz. Kira-kira kegiatan apa aja yang bisa kalian lakukan dengan laptop tersebut? Apapun itu, perkenalkan ini adalah MSI. Style GS77. Kalau kita lihat makin kesini makin banyak brand yang berlomba-lomba untuk membuat laptop dengan performa yang sangat sadis di casing yang super tipis. Tahukah kalian kalau misalkan bagian research and development itu butuh jutaan dolar hanya untuk membuat form factor yang lebih tipis dari generasi sebelumnya? Padahal di laptop yang casingnya itu tipis biasanya itu ada aja problemnya ya. Entah overheat, entah throttling, entah bagian bodinya panas, bagian keyboardnya panas. Nah tahun ini MSI di seri GS77-nya ini memutuskan untuk tidak membuat form factor yang lebih tipis. Kalau tahun lalu di seri GS76 itu bobotnya ada di 2,45 kg dengan ketebalan 20,25 mm. Tahun ini di GS77 jadi 2,8 kg dan lebih tebal juga dengan 20,8 mm. Tapi tenang karena dengan bertambahnya bobot dan juga ketebalan di MSI GS77 ini juga banyak part yang di-upgrade. Kita awali dari segi desain dulu. Karena sebenarnya laptop ini nggak hanya digunakan untuk gaming tapi juga bisa untuk kegiatan produktivitas berat kayak rendering 3D dan editing video 4K. Jadi desainnya ini dibikin nggak terlalu gaming biar bisa dipakai juga buat para profesional. Desainnya simple, hanya ada logo MSI di tengah yang di CNC dengan presisi dan terlihat rapi. Warnanya black dengan metal sasis yang kerasa solid, kerasa fleksib. Nggak ada area yang kerasa murah karena memang harganya nggak murah. Engsel yang biasanya kalian komplain ketika saya review laptop MSI pasti ada yang tanya, "Bang, engselnya gimana? Apakah masih ringkih?" Di MSI GS77 ini nggak kerasa ringkih sama sekali. Kata MSI, engselnya ini udah di-upgrade dengan bahan material zinc alloy yang secara kekuatan lebih kuat dari metal tapi dari segi bobot nggak seberat metal. Dan dengan engsel zinc alloy-nya ini, engselnya ini kayak kerasa smooth gitu ketika dibuka. Dan kalau kalian tanya apakah bisa dibuka dengan satu tangan, bisa, tapi sayangnya untuk yang suka presentasi dia belum bisa dibuka sampai 180 degree. Mentoknya kira-kira sudutnya seginilah. Di intro tadi udah saya tekankan kalau MSI Style GS77 ini pakai spesifikasi rata kanan semua karena GS, S itu stand for Sultan. Kayaknya tim engineering MSI itu pas rapat, pas mau bikin laptop ini gak mau pusing gitu. Oke, jadi Intel Core i9 12900H, 14 core 20 thread, cek. Terus RAM-nya pakai DDR4 aja Pak ya, biar cost-nya itu lebih murah. Gak usah, langsung kasih aja 64GB DDR5 4800 MHz, dual channel, gak usah tanggung-tanggung. Oke deh Pak, RAM gak apa-apa DDR5 tapi storage-nya yang 2TB NVMe Gen 3 aja ya. Gak usah, ini CPU-nya udah support dengan NVMe Gen 4, jadi langsung aja kasih 2TB Gen 4 yang speednya itu kalau bisa hampir 7000 Mbps lah. Dan ketika kita tes itu memang hampir 7000 di 6500 Mbps ya untuk speed rate-nya. Hampir 7000 Mbps itu ibaratnya kalau misalkan kita belum pencet tombol power ya laptopnya gak bakalan nyala orang gak dipencet tombol powernya ya. Graphic card-nya kita pakai RTX 3080 yang Max Q atau yang low power aja ya Pak? Gak usah lah, langsung aja kita kasih Nvidia RTX 3080 Ti 16GB GDDR6 yang 105W. Langsung aja. Oh ya, sama sekalian baterainya langsung aja dikasih yang 100Wh ya. Oh nggak bisa Pak, untuk 100Wh itu nanti laptopnya nggak bisa dibawa ke pesawat karena ada peraturan harus di bawah 100Wh. Ya udahlah, kurangin 0,01 aja jadi baterainya itu 99,99 Wh. Pokoknya saya mau yang maksimal yang bisa masuk ke casingnya laptop yang satu ini. Jadi kira-kira begitulah ya percakapan antara Tim R&D dan juga pimpinannya. Sebenarnya kalau saya lihat di websitenya yang global ada beberapa SKU untuk graphic cardnya. Cuman yang pasar Indonesia itu langsung dikasih yang paling tinggi dengan RTX 3080 Ti 16GB GDDR6 105W. Gak pakai lagi yang namanya SKU yang rendah-rendah. Kalau untuk spesifikasi layarnya dia memakai resolusi 4K 2840x2160, panel IPS dengan refresh rate-nya itu ada di 120Hz.
Kalau untuk color gamutnya, SKU yang kita bahas ini ketika kita tes pakai device kita, color gamutnya itu ada di kisaran 95% sRGB. Udah hampir 100%, jadi buat preview editing udah lumayan nyaman. Selain untuk editing, kalau misalkan kalian capek kerja, capek gaming, pengen chill aja di Netflix atau YouTube dan lupa bawa headset, MSI Style GS77 ini punya 6 speaker yang dituning sama Dynaudio. Jadi ada 2 speaker dan 4 woofer. 4 woofer loh ya. Jadi kalau misalkan kalian mendengarkan suara frekuensi low atau suara yang bass booster di laptop ini dan kalian lupa bawa earphone atau headset, masih cukup nyaman. Dan yang saya suka adalah posisi speakernya yang ada di bagian keyboard firing langsung ke atas pengguna. Jadi suaranya itu kayak live di depan kita gitu. Kira-kira seperti ini suaranya. Audionya ini juga bisa kita custom equalizernya, kita custom profilnya dengan software Nahimic by SteelSeries. Mau pakai profil apa aja bisa sesuai dengan keinginan kita. Bukan cuma audionya aja, tapi seperti biasa keyboardnya juga bekerja sama dengan SteelSeries yang RGB-nya ini per tombol. Semuanya juga udah anti ghosting. Feel keyboardnya sama sekali gak ada komplain sih ya kalau dari saya. Tactile keyboardnya MSI plus SteelSeries tuh khas banget. Travel distance-nya ada di 1,7 mm dan menurut saya ini pas untuk laptop gaming. Tapi sayangnya dia kan dimensinya 17 inch ya. Memang keyboardnya ini full size lengkap dengan numpad. Cuman untuk bagian numpad dan juga arrow ini menurut saya untuk sebuah laptop 17 inch masih terlalu kecil tombolnya untuk ukuran jari saya. Padahal kalau kita lihat space di bagian kanan dan kirinya ini masih cukup kalau misalkan MSI mau bikin tombol yang lebih besar. Dan tadi kan saya bilang kalau MSI Style GS77 ini dibuat untuk hampir semua kalangan, bukan gamer aja. Jadi di bagian bawah keyboardnya juga dikasih fingerprint scanner untuk akses mudah ke Windows Hello. Tapi kalau misalkan nggak punya fingerprint, waduh dark banget ya. Maksudnya misalkan fingernya itu lagi sakit, gak bisa diangkat gitu ya. Atau kalian males pakai fingerprint lah, kalian juga bisa pakai IR kamera infrared yang ada di bagian webcamnya. Ngomongin soal webcam, biasanya itu saya mengeluhkan webcam di laptop yang resolusinya itu ya itu aja, 720p 30 fps. Tapi di laptop gamingnya MSI ini enggak, resolusinya 1080p 30 fps. Jadi kalau misalkan kalian lagi meeting online atau mungkin lagi streaming dan malas pakai webcam eksternal, menurut saya kualitasnya udah oke banget. Kalau nggak mau diintip-intip, MSI juga udah nyediain webcam lock di bagian kanan portnya buat privacy kita. Kalau malas bawa mic eksternal, wah dasar emang pemalas kalian nih. Tapi nggak apa-apa, wajar namanya manusia kadang ada malesnya. Untungnya MSI ini punya mic yang memiliki AI noise cancellation. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online, suara background seperti suara AC, suara PC, suara kipasnya laptop itu juga akan terfilter dengan baik. Ngomongin fitur tadi, yang saya suka dari MSI ini bukan hanya spek rata kanan yang dimasukkan, tapi secara software juga dioptimalkan dengan MSI Center-nya. Di MSI Center ini sekarang udah banyak banget fitur, mulai dari Wi-Fi analysis, terus juga ada Smart Image Finder yang bisa cari gambar yang sama dengan MSI Search Engine-nya, ada Smart Priority yang bisa menghitung ulang algoritma load aplikasi, dan mau dipakai optimal kemana. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngedit di Adobe Premiere Pro, kalian tinggal centang aja di bagian Smart Priority, dan secara algoritma, laptopnya akan menyesuaikan dengan load yang dibutuhkan sama Adobe Premiere Pro biar auto optimal. Ada gaming mode juga, ada MSI True Color seperti biasa, dan masih banyak lagi. Selain itu, tahun ini di MSI Style GS77 ini MSI punya jargon baru yang namanya adalah Meta Ready atau Metaverse Ready. Cuman kalau kita lihat dari spesifikasinya yang udah rata kanan ini, ya walaupun nggak usah dikasih gimmick Meta Ready, ya Metaverse-nya pasti ready sih ya. Karena performanya emang kenceng banget. Nggak percaya, langsung aja kita tes. Pertama, seperti biasa kita coba di skenario rata kanan. Jadi kondisinya di high performance, laptopnya kondisi dicas. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dia dapat skor itu 224 poin. Kalau untuk multi core-nya di running pertamanya itu kenceng banget ya dengan skor 2805, running kedua sampai running ke-10 juga stabil di kisaran 2700 dan juga 2800 poin terus, nggak pernah turun untuk performanya. Lanjut ke skenario yang kedua di mode balance dengan kondisi laptopnya tidak dicas. Kondisi balance aja performanya juga masih kenceng dengan single core-nya itu ada di 195 poin. Kalau untuk multi core-nya di running pertamanya sempat nyentuh 2000 tapi setelah itu dia turun menjadi 1900. Tapi ini kondisi tidak dicas ya, yang menurut saya juga masih kenceng. Kalau
Kalau untuk Nvidia RTX 3080 Ti-nya di tes 3D Mark, dia dapat skor 22.000 poin di Firestrike, 10.000 poin di TimeSpy. Kalau kita gunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu hanya sekitar 1 menit 2 detik. Untuk suhu temperaturnya ketika kita gunakan untuk editing juga relatif dingin, dengan hanya sekali aja nyentuh di 80 derajat Celcius ketika running pertama kali, dan hampir selesai render itu dia naik ke 90 derajat Celcius, tapi sisanya cuma 40 derajat Celcius. Kalau kita gunakan untuk rendering 3D di Blender dengan template BMW, dia mampu merender dengan durasi waktu untuk CPU rendernya itu gila, ini sih kenceng banget ya, 2 menit 23 detik. Cuman performa yang kenceng ini ya komprominya atau yang harus dibayar ya jatuhnya ke temperaturnya yang lumayan anget. Dengan suhunya itu konstan di kisaran 93 derajat Celcius. Untuk GPU rendernya juga kenceng dengan hanya 5 menit 28 detik, dan untuk suhu temperaturnya di GPU render ini CPU-nya lumayan anget, GPU temperaturnya juga lumayan anget. Sekarang lanjut kita tes untuk gaming di resolusi bawaan laptopnya, yaitu 4K. Dan untuk Valorant dia dapat average itu di kisaran 140 fps, refresh rate layarnya 120 Hz, jadi masih sisa sekitar 20 fps lah kalau untuk Valorant. Untuk suhu temperaturnya di Valorant ini juga nggak terlalu hangat dengan hanya di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke game Dota 2 dengan resolusi 4K juga, best looking, average fps-nya mirip-mirip dengan Valorant tadi dengan di kisaran 120 fps, jadi refresh rate-nya juga kepake juga di game ini di resolusi 4K. Untuk suhu temperatur juga relatif dingin, 80 derajat Celcius untuk CPU, GPU-nya ada di 69 derajat Celcius. Genshin Impact di settingan highest resolusi 4K, seperti yang kalian lihat FPS-nya ada di 60 terus, gak pernah turun. Untuk suhu di game Genshin Impact ini malah lebih dingin dengan 74 derajat Celcius di CPU-nya. Kalau untuk GPU-nya ada di 69 derajat Celcius. Lanjut di game Assassin's Valhalla dengan grafiknya ada di high, resolusinya 4K juga. Untuk average FPS dia ada di 57 sampai 60 fps. Jadi kalian bisa menikmati grafik Assassin yang bagus di resolusi 4K dengan frame rate yang juga sangat-sangat playable. Terakhir kita coba di game Watch Dogs Legion, resolusi 4K juga, dan ray tracing-nya ada di high, DLSS-nya ada di quality, dan hasilnya dia masih playable juga sih ya dengan kisaran 40 fps. Dan ini framenya padat, jadi saya coba untuk naik motor sambil tabrakan juga, jadi perbedaan framenya banyak dan dia masih playable. Kalau misalkan scene-nya cuman diem aja ya dia bisa nyentuh 60 fps. Tadi pas rapat kan cuman dikurangi 0,01 ya di bagian baterainya, jadi 99,99 Wh. Tapi gimana untuk daya tahan baterainya? Untuk sekelas laptop gaming yang pakai Intel Core i9 generasi ke-12, 14 core 20 thread, terus juga RTX 3080 Ti, 150W 16GB, masih cukup awet loh. Ketika saya gunakan untuk web browsing menggunakan Microsoft Edge, brightness-nya 50%, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 9 menit. Untuk sebuah laptop gaming ini masih lumayan awet. Yang agak lama adalah waktu pengecasannya ya, karena memang hampir 100 Wh. Jadi dari 0 ke 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Oh ya, baterai yang hampir 100 Wh ini juga bisa menjadi power bank yang support power delivery-nya itu up to 100 watt. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian punya HP yang support fast charging-nya itu 120 watt kayak punya Xiaomi kemarin, kalian bisa pakai support power delivery-nya 100 watt, jadi ngecasnya bisa lebih cepet. Kalau untuk port lain di sebelah kanan dia ada SD card reader, terus juga ada USB 3.2 yang support Thunderbolt 4 dan juga power delivery, DisplayPort juga. Terus di bagian kiri ada dua buah USB Type A 3.2, ada audio jack combo dan juga webcam switch tadi. Terus di bagian belakang ada input power, ada HDMI 2.1 dan juga input RJ45. Nah, ini yang saya suka untuk input power, terus juga HDMI dan juga LAN yang biasanya memang sering kita pakai itu ada di bagian belakang. Jadi secara kabel manajemen bisa lebih rapi. Kalau untuk konektivitas wirelessnya dia jelas sudah pakai Wi-Fi 6E dengan Intel Killer AX1675 yang ada killer control center untuk atur prioritas bandwidth, dan Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.2. Jadi kayak hampir semuanya yang bagus-bagus yang terbaru-baru dimasukkan ke MSI Stealth GS77 ini. Cuman memang karena GSS-nya itu stand for Sultan, jadi harganya coba kalian tebak ya berapa harga dari laptop yang satu ini yang udah pakai teknologi terbaru, terupdate, gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi harganya itu 69.999.000. 70 juta kembali 1.000. Kalau misalkan kalian belikan Agia bekas kayaknya masih bisa.
Tapi yang cukup saya sayangkan dengan harga hampir 70 juta ini, entah kenapa laptop MSI ini masih pre-install dengan Windows, yaitu standar ya. Cuman kenapa masih belum ada OHS atau Office Home and Student-nya, karena itu juga diperlukan untuk hampir semua produktivitas. Harusnya sih di tahun ini MSI bundle-nya udah harus mulai ada OHS lah. Tapi untungnya dia udah dikasih Trooper Backpack ciri khasnya MSI. Jadi kalau misalkan kalian beli online terus kalian gak dapet tas, komplain aja ke penjualnya ya, berarti tasnya itu dipakai sama penjualnya. Kapok kok kasihnya tas. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Style GS77 kali ini. Ya laptop ini segmentasinya buat yaitu tadi ya GSS-nya for Sultan. Jadi kalau misalkan kalian malas kena jebakan dan memang ada budgetnya, ya salah satu pilihannya ya MSI Style GS77 ini. Jebakan yang saya maksud tuh biasanya gini, laptop gaming itu biasanya RAM-nya memang mungkin 16 GB tapi single channel atau masih pakai DDR4 padahal dia supportnya DDR5. Terus untuk storage-nya ya bener 1 TB tapi speednya bukan yang maksimal, bukan pakai Gen 4 tapi pakai Gen 3. Walaupun secara CPU dia support dengan Gen 4. Ya jebakan-jebakan kayak gitulah. Tapi ini udah kayak spesifikasi yang ada rata kanan dimasukkan semuanya. Cuman memang kekurangannya ya harganya ya. Harganya ini 70 juta rupiah. Biasanya kalau 70 juta rupiah orang bakalan mikir mending rakit PC. Tapi nggak bisa kayak gitu ya. Nggak semua orang itu butuh PC. Ada orang yang butuh laptop karena suka mobile, suka kemana-mana. Nggak mungkin kalau misalkan bawa PC kemana-mana ya, ribet. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.